lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Oke, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gua Famisa Yusuf dengan call sign Foxtrot 02. Oke, gila banget, gua udah lama banget gak ngonten ya guys. Kali ini gua dikejutkan oleh sebuah video, music video sebenarnya, dan ini music video ini nostalgia ya sebenarnya, karena semua orang udah pada tahu siapa band Noah itu. Salah satu hits yang paling kerennya itu adalah Bintang di Surga. Nah, gue jelasin dulu bagi teman-teman yang belum nonton Bintang di Surga yang versi lama ya, nonton dulu aja, kemudian baru nonton yang versi selanjutnya, versi yang terbaru maksudnya, versi tahun ini. Emang banyak airsofter yang agak resah ya sebenarnya setelah melihat video klipnya, karena ini berhubungan dengan action propertinya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah pada lihat nih, menurut teman-teman gimana? Kalau gue sih nonton ya keren, karena itu temanya tuh sci-fi banget, zaman udah masa depan banget gitu kan. Maka dari itu propertinya dan ada 3D robot juga, kemudian settingannya itu setting lingkungannya kayak post apokalips gitu. Nah, konsepnya Bintang di Surga ini yang baru ini, dia ini konsepnya futuristik, tapi properti tim SWAT-nya itu masih kayak agak zaman tahun 2000 sampai 2010 lah. Kemudian Bintang di Surga yang baru ini menampilkan adegan untuk penyergapan. Nah, gue di sini bukan untuk nge-review lagunya, tapi gue bakal nge-review persenjataan atau permiliteran yang ada di sini gitu. Video klip Bintang di Surga ini cukup mengganggu mata anak airsofter. Oke, gue kasih lihat foto pertama. Ini dia foto pertama. Oke, kalau misalkan orang awam mungkin nggak tahu ya ngeliat ini sebagai mana yang aneh gitu kan. Pertama, yang anehnya adalah teman-teman harus lihat scope-nya dulu. Scope-nya ini gue nggak tahu scope apakah red dot beneran atau apa gitu. Tapi yang perlu teman-teman tahu ini adalah scope dummy. Dan selang yang melintang depan muka si tim SWAT-nya ini gue nggak tahu ini selang apaan gitu kan. Masih belum jelas gitu. Selang tambahan atau apaan. Kemudian foto yang berikutnya, ini dia teman-teman. Pada saat si bintang utamanya megang senjata, ceritanya senjata gitu kan. Untuk anak-anak airsofter udah pada tahu ini sebenarnya unit apa nih. Ini adalah produk dalam negeri sebenarnya. Nama mereknya itu Dicobra M4. Depannya persis banget kayak gini. Ini wristnya M-lock. Kemudian depannya ada semacam silencer kayak gini ya. Jelas banget kan, mirip banget kan. Kalau misalnya nggak kurang lihat, nah ini dia. Mirip banget kan teman-teman. Nah, untuk foto selanjutnya, gue paham sih, ini tim SWAT-nya itu harus yang elit banget. Maka dari itu, mereka selain pakai helm Achmich 2000, mereka juga pakai semacam face protector. Tapi gue lihat di sini face protectornya seperti goggle sama masknya pemotor sih. Kalau misalnya gue lihat ya, kalau misalnya di e-commerce gitu kan, gue kayak perasaan pernah lihat gitu kan yang bentuk face mask kayak gini tuh di mana gitu. Kemudian itu juga di scope-nya itu ada semacam selang, dan gue nggak tahu selangnya itu terhubung kemana gitu. Oke, next foto. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa unit merek Dicobra ini, M4 Dicobra ini, kalau misalkan teman-teman beli ya di e-commerce, ini tuh bisa didapatkan hanya dengan harga 85.000 sampai 120.000 juga ada. Kalau misalkan mau yang agak upgrade dikit, itu ada harganya 400.000. Nah, kalau misalkan beli yang baru ini, dia datang dengan scope yang seperti ini. Scope yang kecil, gua nggak tahu ini scope apa gitu kan. Ini mungkin ya paling ini red dot lah ya, scope red dot gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihat di gambar sini, harusnya scope itu kan berupa lensa ya di sini ya. Tapi di sini tuh nggak ada lensa sama sekali. Karena di sini itu dia hitam bolong. Ini tempat untuk laser. Ini mainan anak-anak sebenarnya tuh. Ini lasernya di sini tuh. Nih, lasernya kayak gini. Dan dia tuh emang nyala kayak begini teman-teman. Ini datang bersama si unitnya ini sebenarnya. Foto berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah unit Dicobra lagi. Tapi kalau yang Dicobra ini gue nggak punya, gue cuma punya yang ini. Sebenarnya ada unit Dicobra satu lagi, yang Dicobra SIG kalau nggak salah. Dan lagi-lagi ada selang yang terhubungkan dari scope-nya ini, dummy scope ini, ke arah popor. Itu gua nggak tahu sebenarnya selang apaan gitu kan. Dan selang itu ngalangin
shell emonya keluar gitu kan. Untuk apa selang itu gue nggak tahu gitu kan. Mungkin itu hanya menambah aksen, oh ini sci-fi gitu. Kemudian next di foto berikutnya, yang di sini parahnya adalah di sini ada adegan si ceweknya ini BCL bukan sih? BCL ya? Teman-teman bisa lihat di belakang bahwa tim SWAT-nya melupakan basic safety of firearms. Teman-teman bisa lihat bahwa di depannya itu ada fotografer, ada seorang jurnalis, dan di belakangnya itu tim SWAT-nya ngebidik tepat ke arah tangan si jurnalisnya, atau bahkan bisa nembak juga si tokoh ceweknya ini. Itu sangat fatal ya, itu sebuah kesalahan gitu kan. Apalagi di depannya itu ada baris pertama dari pasukannya, dan di belakangnya pasukannya lagi itu dia ngebidik ke arah temennya sebenarnya. Oh itu fatal banget. Dan next, ini yang sangat surprise banget dari video klip ini. Ariel muncul nembak si tokoh utama. Ini keren banget sebenarnya. Dulu kan di video klip pertama dia yang ditembak, tapi sekarang dia yang nembak. Tapi sayangnya adalah teman-teman bisa lihat di sini lagi-lagi damiskopnya kelihatan, dan dia pakai magasin yang ini. Bisa kelihatan di sini kan ada garis ya. Ini tuh gunanya untuk peluru baby bullet, dia naik ke feeder. Sebenarnya kalau misalkan magasin yang asli, kasat mata kelihatan kayak gini. Dia di sini nggak ada garis sama kayak gini kan. Maka dari itu anak airsoft, wah itu magasin mainan kokang tuh. Maka dari itu gue sangat menyayangkan ya film seperti ini yang sedikit realistis, tapi banyak banget flow-nya kalau misalnya dari segi properti doang. Maka dari itu gue menyarankan banget untuk semua filmmaker, memang sih untuk beli kayak beginian tuh murah sebenarnya, bentuknya real juga, tapi kelihatan mainan banget. Karena pertama untuk unit M4 di Cobra ini, di sini kan ada lubang baut ya, lubang baut. Di sini banyak banget lubang bautnya. Kalau misalkan dilihat ini kayak gini, di kamera pasti bakal kelihatan lubang bautnya. Kalau misalkan airsoft gun yang tipe yang gas, dia itu replikanya sama persis dengan real steel. Maka dari itu, gue sangat menyarankan untuk bagi para filmmaker, kalau misalkan mau menggunakan properti replika senjata, itu lebih baik gunakan airsoft gun gas blowback setidaknya, oke? Adapun yang tipe elektrik juga, kayak misalnya ini. Nah ini yang elektrik, ini yang sniper, ini DMR, dan dia pun sama persis seperti replika aslinya gitu kan. Ini juga bisa dikokang, tapi kalau misalkan dikokang, airsoft gun yang tipe elektrik, di sini akan kelihatan pistonnya, yang mana itu nggak kelihatan real banget. Maka dari itu harus yang tipe gas blowback, bukan yang elektrik. Karena yang gas blowback di sininya kelihatan kayak bolt asli ya. Tuh. Oke, dan yang terakhir, kalau misalkan di video klip dulu, Ariel ketembak terus darahnya keluar trot, real banget. Nah, itu pakai teknik semacam squib. Squib itu petasan kecil yang dikontrol dari jarak jauh pakai kabel, dan itu bisa dikasih semacam darah-darahan sehingga dia keluarnya itu bener-bener kayak real, looks real, trot gitu keluar. Tapi kalau misalkan di sini sayangnya blood splat-nya itu adalah itu. Di sini adalah CG dibandingkan yang dulu pakai squib. Oke, paling itu aja review gua tentang Bintang di Surga. Jujur, gue suka banget lagunya Noah ini yang Bintang di Surga. Tapi untuk orang kayak gue yang suka main airsoft gun, apalagi teman-teman airsoft gun pas nonton, wah dengan senjata nih, ya unitnya di Cobra M4 gitu kan. Jadi much better sebenarnya untuk filmmaker siapapun pakai airsoft gun aja, nyewa aja gitu kan. Ya mahal tapi realistis. Kecuali kalau misalkan ada director yang mau bikin film sci-fi, coba pakai properti senjatanya itu Nerf tapi di repaint gitu biar looks real. Oke, paling itu aja review dari gua, review seorang airsofter react to Bintang di Surga. Bagi teman-teman yang belum follow Instagramnya Bacot Tacticals, please follow @bacot.tactical di Instagram ya, dan kemudian jangan lupa follow gua juga dong di @foxtrot0208. Bagi yang belum subscribe, please subscribe, kemudian like, share, oke? Kalau begitu cukup dari gua, begitu aja dengan gua Fahmi Yusuf, call sign Foxtrot02, signing out.